Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semua. Apa kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu menjaga imunitas kita supaya terhindar dari penyakit. Nah, tentunya kalian sudah siap dengan mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Bersama Bapak Aryan Pradana di sini, kita akan membahas materi persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya, buku, ballpoint, dan penggaris agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar ilmu yang nantinya kita peroleh dapat bermanfaat dan barokah. Baik, saya pimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya, silakan kalian mengisi presensi terlebih dahulu, seperti yang ada di layar sebelah saya. Jadi kalian masuk ke LMS-nya, kemudian tentukan kelasnya kalian, dan klik pada menu presensi. Di situ kalian tentukan, sesuaikan tanggal. Nanti silakan diisi dengan nama dan nomor absen. Setelah mengisi presensi, silakan perhatikan menu-menu yang ada di bawahnya presensi itu. Jadi ada modul KB1, silakan kalian buka nanti karena kita akan mempelajari persamaan trigono bentuk kuadrat di situ. Ada pendalaman materi, ada LKPD yang nantinya harus dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya ada evaluasi atau tes formatif yang akan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Selanjutnya, di menu di bawahnya ada forum diskusi. Di sana kalian bisa saling bertukar pendapat sesuai dengan anggota kelompoknya yang sudah tertulis di situ. Jadi kalian bisa saling berdiskusi di sana membahas tentang LKPD yang ada di modul di atasnya tadi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang penggunaan LMS terkait pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan menuju ke informasi tentang pembelajaran persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita bahas bersama. Sebelum masuk ke pembahasan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, nah alangkah baiknya kita mengingat kembali materi kelas 10 terkait tentang persamaan trigonometri sederhana. Nah, kalian bisa lihat di papan sebelah saya. Jadi, jangan sampai lupa untuk penyelesaian sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Perlu kalian perhatikan, untuk soal jika munculnya dalam bentuk derajat, maka gunakan rumus dengan satuan derajat. Demikian pula sebaliknya, jika soalnya menggunakan satuan pi, maka gunakan juga penyelesaian dalam bentuk satuan pi. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita harus mengingat kembali identitas trigonometri, karena nantinya tidak hanya muncul satu fungsi trigono saja, tidak hanya sin saja atau cos saja atau tan saja. Bisa jadi ada kombinasi di antara itu. Nah, kita gunakan identitas trigonometri untuk menyederhanakan bentuk fungsinya, sehingga hanya membentuk hanya satu
fungsi trigono saja di dalam persamaannya. Dan terakhir, terkait persamaan kuadrat. Nah, kalian di sini harus mampu juga untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada pemfaktoran, ada melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC jika mengalami kesulitan. Nah, akhirnya kita menuju ke pembahasan inti, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Coba kalian perhatikan dan kalian amati tentang bentuk umum persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi ada A sin kuadrat X plus B sin X plus C sama dengan 0, dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, cukup mudah sebenarnya. Jadi kalian tinggal mengganti, ini salah satu triknya, mengganti fungsi trigono sin X atau cos X atau tan X dalam variabel lain. Misalkan Y. Nah, sehingga nantinya persamaan trigononya akan menjadi AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Dan selanjutnya, karena sudah membentuk persamaan kuadrat, kalian bisa menentukan nilai Y dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, atau rumus ABC. Setelah nilai Y ketemu, akhirnya kita cari nilai X dengan persamaan trigonometri sederhana. Untuk lebih detail dan jelasnya, nah, coba ikuti contoh dan penyelesaian berikut ini. Contoh soal pertama yaitu tentukan penyelesaian persamaan 2 cos kuadrat X min 5 cos X plus 2 sama dengan 0. Nah, soal berikutnya untuk nomor 2 yaitu soal kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Sehingga penyelesaiannya dapat kita tulis, nah, Y sama dengan 1, karena ketinggian gelombang mencapai 1 meter. Selanjutnya, kita tuliskan persamaannya 2 sin kuadrat pi t dikurangi sin pi t sama dengan 1. Nantinya 1 kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi min 1. Sehingga menjadi 2 sin kuadrat pi t dikurangi sin pi t dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, karena variabel Y sudah dipakai, kita misalkan sin pi t di sini sama dengan A. Sehingga persamaan menjadi 2A kuadrat dikurangi A dikurangi 1 sama dengan 0. Kita selesaikan sama dengan contoh 1 tadi. Kita dapatkan A-nya min setengah dan A-nya sama dengan 1, sehingga kita masukkan ke persamaan lagi, yaitu sin pi t sama dengan min setengah dan sin pi t sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapan saja gelombang mencapai tinggi 1 meter, yaitu ketika 7/6 detik, setengah detik, dan 11/6 detik. Tadi kita sudah membahas uraian materi singkat dan contoh beserta penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sekarang kita coba memperkenalkan fasilitas atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kita menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yaitu GeoGebra. Nah, dapat kalian lihat di sebelah saya. Jadi bagaimana penggunaan GeoGebra dan mengimplementasikan persamaan, kita ambil contoh dari contoh 1 tadi. Jadi fungsi yang pertama kita masukkan 2 cos kuadrat X dikurangi 5 cos X plus 2 sama dengan 0, dan fungsi yang kedua adalah Gx sama dengan 0. Sehingga titik potong yang nantinya terjadi, nah, itu adalah sama dengan himpunan penyelesaian yang akan kita cari. Seperti itu.
Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat dapat dilakukan dengan mengganti fungsi trigononya menjadi variabel lain, kemudian kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, Bapak harapkan dari pembelajaran ini kalian bisa memahami betul dan tentunya nanti dapat menyelesaikan soal-soal evaluasi yang kalian kerjakan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, kalian bisa akses di modul tadi, di bagian tes formatif. Di situ ada link, silakan kalian klik untuk menuju ke halaman evaluasi atau tes formatif. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Semoga bisa tuntas dan kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Ya, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.